Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati guru kita, wali kelas kita yang baru, Bapak Ustadz Dr. Haji Aminullah bin Haji Muhammad MA, dan juga Bapak Ibu dan juga para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah kembali lagi belajar bersama-sama setelah 2 bulan yang lalu ya kita libur. Nah, untuk itu marilah kita terus beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, karena jangan sampai ada kata bosan di dalam diri kita ya, dan juga terlebihnya bosan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu lah memang perlu kita gali terus, perlu kita cari terus dari kecil sampai akhir hayat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga para asatidzah atas kehadirannya. Mari kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah sebelum kita mulai belajar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada Bapak Aminullah kami persilahkan. Di-mute dulu ya mikrofonnya ya. Maaf. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang tergabung dalam kelas reguler Bahasa Arab Menengah 3B. Dalam catatan yang sampai ke saya, jumlahnya ada 20 orang, 20 peserta. Yang ada di dalam virtual ini baru 9 orang, 10 dengan saya. Berarti baru setengahnya ya. Setengah lainnya sedang libur. Ustadz, kurang bisa mungkin. turunin sedikit Ustadz. Wajahnya nggak kelihatan. Kameranya. Ya, sip. Terima kasih Ustadz. Mungkin yang 10 orang lagi sedang dalam perjalanan menuju LBIQ. Sedangkan libur, Ustaz. Mungkin sedang terjebak kemacetan, kita maklumi. Nanti beliau-beliau akan bergabung, insya Allah. Nah, ini sudah bertambah. Persis setengahnya sekarang. 10 orang dari 20 yang terdaftar. Saya absen dulu. Saya ingin tahu nama-namanya. Siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum ya. Yang pertama, Mutia Ramayanti, ada? Ada ya? Oke. Sintauli Simatupang. Hadir Ustaz. Hadir. Hadir Ustaz. Oke. Nining Nur Siti. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Hadirah. Andriati
Ratman. Ada? Buka mic dulu ya selama hadir. Silakan. Lagi didaftar. Buka mic. Iya. Hadirah, Ustaz. Hadirah. Aldirah. Hadirah. Oke. Andriati ya. Selanjutnya Arzia Meilianti. Belum ada. Belum hadir. Belum hadir ya. Belum hadir Bu Arzia. Selanjutnya Kesih Sukaisih. Belum ada. Belum hadir. Belum ada juga. Berikutnya lagi Hajjah Evi Fadilah. Belum. Belum ada juga. Sutria Dirga. Hadir Pak. Host kita ya. Betul Pak. Baik. Ya. Farida. Hadirah, Pak. Aldirah. Yang diharapkan mudah-mudahan banyaknya. Selanjutnya Sekartaji Arumningti. Belum hadir. Belum hadir. Berikutnya Ani Sofi. Hadirah, Ustaz. Aldirah. Oke. Supeni. Belum hadir Pak. Belum hadir. Zainal Arifin. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Selanjutnya Ndem Zainuddin. Belum Pak. Belum hadir Pak. Belum datang juga. Fatris Danti. Hadir Pak. Lagi Ada, di rumah oke. sakit. Hadir, Iya. Ada ya, iya. Selanjutnya Friska Mahardika. Belum hadir. Friskanya. Belum hadir. Berikutnya lagi Oman Nur Haiman. Pak Oman belum hadir Pak Oman. Belum hadir. Nur Hasanah. Belum hadir Bu Nur Hasanah. Belum hadir. Al-Farazi. Hadir, Ustaz. Assalamualaikum. Ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terakhir Haji Siddiq M. Nasir. Hadir, Ustaz. Hadir. Oke. Terima kasih. Berarti yang belum hadir ini ada 9. Ya, kita doakan supaya cepat sampai, tidak terjebak kemacetan. Iya. Kelas ini sudah membentuk ketua. Siapa ketua kelasnya? Dirga. Dirga, Pak Oh. Dirga. Dirga. Sutria Ya? Dirga. Saya Pak. Oke, Sutria Dirga. Ketua yang paling muda, Ustaz. Sebagai ketua kelas, betul. Sebentar. Ketua kelas. Sebentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu nih. Biasan pipis. Waduh, Mas Ketua. Udah biasa tuh. Siapa berikutnya yang kamar mandi? Bu Mutia. Oke. Ada masalah. Tadinya kan ada bilang ada pembeli. Pembeli itu sudah pertama sudah tes lulus. Kan kasih 500, Pak. Kok ngobrol? Maka selanjutnya nggak bisa, Pak. Siapa itu? Di off aja dulu kalau Oh, Farazi. di mute. Farazi, Ya. tolong. Kelas ini kelas menengah 3. Iya, Berarti Ustaz. sebelumnya menengah 1 dan 2. Iya, Siapa Ustaz. yang mengajar menengah 2? Ustadz Ikhwan Hazizi. Ustadz Ikhwan Azizi. Siapa yang mengajar menengah 1-nya? Ustadz Andi. Anding. Ustadz Anding. Oke.
Insya Allah seperti program sebelumnya, pembelajaran ini termasuk evaluasinya akan berlangsung sebanyak 36 pertemuan. Kecuali kalau ada hambatan, ya sehingga saya berhalangan, ya tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan sehat. Semua kita semua mudah-mudahan sehat selalu, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Sehingga Amin. pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Saya akan memulai pembelajaran ini ya dari awal tapi sifatnya pengulangan. Setelah pengulangan ini berjalan, baru memasuki inti pembelajaran sesuai dengan rekomendasi LBIQ tentang materi-materi yang harus dipelajari pada kelas menengah 3. Nah, untuk masuk ke situ, ibarat musik, kita harus memasuki intro dulu. Oke. Dalam bahasa Arab, ada istilah kalimat, ada istilah jumlah. Ini dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab, Indonesianya adalah kata. Jumlah dalam bahasa Arab, Indonesianya adalah kalimat. Coba itu. Jadi jangan tumpang tindih maksudnya. Karena kalimat dalam Arab beda kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat kita bilang dalam bahasa Indonesia, itu adalah susunan yang sudah sempurna. Yang terdiri dari kata. Ada beberapa kata yang dirangkai, disusun, terbentuklah kalimat. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata itu sendiri adalah kalimat. Sekedar kita mengatakan, contoh saja, masjidun, itu kalimat. Sekedar kita mengatakan, baitun, itu kalimat. Dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia belum terbentuk kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu baru kata. Itulah perbedaan istilah yang mesti dikenal. Harus kita ketahui. Saya ulangi, kalimat dalam bahasa Arab, Indonesianya kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia, Arabnya adalah jumlah. Jadi jumlah dalam bahasa Arab itu bukan juga jumlah dalam bahasa Indonesia. Kalau jumlah dalam bahasa Indonesia 2 ditambah 2, jumlahnya jumlah di situ adalah majmu'. Lain lagi. Pengenalan istilah seperti ini penting supaya tidak dibuat bingung pada saat kita menyampaikan istilah ini di tengah pembelajaran. Kalau saya bilang al-waladu yajlisu fil fasli, ini kalimat atau jumlah? Jumlah. 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 Oke.
Al-waladu sendiri. Kalimat. Kalimat. Yajlisu sendiri. Kalimat. Kalimat. Fi sendiri. Kalimat. Huruf. Huruf. Ya. Kalimat. Huruf itu kalimat. Ya. Jangan nyebrang-nyebrang dulu. Ya, betul. Lurus dulu. Kita sedang bicara jumlah dan kalimat. Jangan disimpangkan kalau mendengar fi terus huruf gitu. Padahal huruf juga kalimat. Oke. Saya ulang lagi. Al-waladu yajlisu fil fasli. Kalimat atau jumlah? Jumlah. Al-waladu. Kalimat. Kalimat. Yajlisu. Kalimat. Kalimat. Fi. Kalimat. Kalimat. Al-fasli. Kalimat. Kalimat. Dari sini baru kita urai. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama isim. Al-waladu itu isim. Al-faslu tadi juga isim. Yaitu kata benda. Ya. Ini yang pertama, isim. Yang kedua, fi'il namanya. Yaitu kata kerja. Dalam contoh tadi, yajlisu. Itu adalah fi'il. Dan dia adalah kalimat. Dalam contoh tadi, al-waladu yajlisu fil fasli, fi-nya sendiri adalah huruf. Itulah macam yang ketiga. Sehingga dalam bahasa Arab, kalimat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, isim namanya. Yang kedua, fi'il namanya. Yang ketiga, huruf. Isim itu adalah kalimat. Fi'il itu adalah kalimat. Huruf itu adalah juga kalimat. Nah, yang kita maksud dengan isim dulu. Isim itu kata yang menunjukkan sesuatu. Baik itu nama, baik itu benda, baik itu kata sambung, kata penghubung, ya, baik itu benda cair kalau itu benda gas atau padat, semua itu adalah isim. Baik dia menunjukkan manusia, pencipta manusia Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta raya ini, alam semesta, langit, bumi, danau, sungai, air, laut yang ada di permukaan bumi, baik itu hewan atau tanaman atau apapun yang ada di atasnya, atau yang ada di dalam perut bumi, semua itu adalah isim namanya. Jadi kalau kita mengatakan Allah isim, Rasul isim, Jibril isim, Muhammad isim, Abu Bakar isim, kata tunjuk juga isim. Hadza, zalika, tilka, hadhihi, haulai, ulaika, semua itu isim. Atau kata sambung, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, ma, man, semua itu adalah isim. Jadi kalau begitu,
Isim juga banyak sekali ragamnya. Macamnya banyak. Ada yang disebut dengan, kalau dari segi bilangan atau jumlahnya, ada isim mufrad, ada isim mutanna, ada isim jama' atau jama'. Kalau kita mengatakan, contoh saja, kitabun, dari segi jumlah, dia isim mufrad. Ketika kita mengatakan kitabani dengan tambahan alif nun atau ya dan nun, itu dari segi jumlah, dari segi bilangannya, dia adalah isim mutanna namanya. Ketika kita mengatakan kutubun, saat itu kita mengatakannya dia jama'. Oke. Jama' pun ada yang disebut dengan jama' taksir, ada yang disebut dengan jama' mudzakkar salim, ada yang disebut dengan jama' muannas salim. Ini pengulangan semua. Kalian sudah melintasi ini. Hanya mengingatkan kembali, hanya mengangkatnya kembali dari memorinya supaya muncul ke permukaan. Ketika kita mengatakan kutubun, jamak ini dinamakan jamak taksir. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa semacam kutubun begini dinamakan jamak taksir? Ada yang memberikan penjelasan? Karena tidak berat. Artinya banyak, Pak. Ya, Jamak taksir. semuanya, jamak Tidak. itu semuanya pasti banyak. Kali ini Jamak. jamak taksir. Tidak Ya, sama jamak tidak jamaknya. beraturan. Tidak sama, tidak setara gitu taksir. Jamak tidak beraturan. Iya, jamak tidak beraturan, Jamak. betul. Tidak beraturan. Oke. Masih keliru jawabannya? Nggak tahu, Pak. Bukan itu alasannya. Assalamualaikum, maaf telat Pak Ustadz, ada tamu. Nggak apa-apa, saya tahu kok macet. Ada tamu, Pak. Pak, Ustadz dari pasar. Di rumah ya Pak Ustadz. Macet di rumah. Kalau di rumah macetnya ada tamu atau apa gitu. ya. Masya Allah. Oke, jadi begini. Jamak taksir disebut jamak taksir. Jamak, suatu jamak dinamakan jamak taksir jika jamak itu telah mengalami perubahan dari bentuk tunggalnya. Atau dengan kata lain, bentuk tunggalnya telah mengalami perubahan, tidak lagi bertahan huruf-hurufnya. Sudah ada perubahan harokat, ada penambahan-penambahan, sehingga bentuk tunggalnya itu tidak lagi dipertahankan. Coba lihat, kitabun. Kafnya kasroh. Taknya fathah. Ada alif. Bun, oke lah, tanwin dia, dhammah. Tapi ketika dia dijamakkan, yang semula kita, bun, ki, kasroh, saat jamak ku. Bun, Ya domah. kan? Sudah berubah menjadi dhammah. Jadi bentuk aslinya, bentuk tunggalnya nggak bertahan lagi. Begitu juga kita yang semula fathah pada bentuk mufrad, ketika dijamakkan, ta harakat berubah menjadi tu. Sehingga kita bilang kutu. Alif ada pada mufrad, saat kita bilang kitabun, ada alif. Ketika masuk ke dalam jamak, alif ini terbuang, sehingga berubah bentuk aslinya.
Kita bilang kutubun. Nah, karena bentuk mufradnya tidak lagi bertahan sesuai aslinya, atau bentuk mufradnya telah mengalami perubahan pada jamak, maka jamak itu dinamakan jamak taksir. Taksir itu kan pecah. Kalau sudah pecah itu pasti mengalami perubahan. Hati yang retak itu kan berubah. Ya, maka jangan sampai hatinya retak. Imannya berubah. Hatinya harus utuh. Harus selamat. Jangan menjadi jamak taksir. Tapi jadilah hati itu menjadi jamak muannas salim atau mudzakkar salim. Artinya selamatkan hati. Ada pepatah yang mengatakan innal quluba, hati itu sungguh idza tanafara wudduha, kalau rasa cinta kasih di dalamnya sudah bercerai, berpisah, pecah, kasruha la yush'ab. Mithlu zujajati kasruha la yush'ab. Ibarat kaca, kalau sudah retak atau pecah, la yush'ab. Sulit untuk dipertemukan lagi. Kalaupun dicoba dilem, dicoba dikasih isolatif, umpamanya, masih ada bekas. Nah, karena memang pecah. Itulah arti taksir. Beda lagi kalau naksir. Naksir. Jamak taksir. Kalau alasannya karena tidak beraturan, enggak juga. Ada bagian-bagiannya yang beraturan kok. Sahnun, suhunun, baitun, buyutun, ilmun, ulumun. Iya. Ada yang beraturan. Jadi itu alasan. Kalau ini dipahami, insya Allah bisa menjawab selanjutnya. Pertanyaannya, kenapa jamak mudzakkar salim dinamakan demikian dan kenapa juga muannas salim dikatakan seperti itu? Ada yang mencoba menjelaskan? Ya, Ustaz. Ya. Karena jamak mudzakkar salim itu dari bentuk tunggalnya masih bisa bertahan. Iya. Pak Haji Sidik menjawab. Itu jawabannya yang benar. Jadi hal yang sama berlaku untuk jamak muannas salim. Bentuk tunggalnya masih terselamatkan. Namanya juga salim. Selamat. Selamat. Selamat dari perubahan. Selamat dari kecelakaan. Selamat dari kehancuran bentuk. Sehingga bentuk tunggalnya itu bertahan. Tinggal menambah saja waw nun atau alif dan ta. Atau ya dan nun untuk jamak mudzakkar salimnya. Ketika kita bilang muslimun, kita akan menjamakkannya menjadi muslimuna. Waw dan nun yang ditambahkan, tapi bentuk aslinya nggak berubah. Ketika kita mengatakan muslimatun, tinggal ditambah alif dan ta ta'nis. Kita bilang muslimatun. Sehingga bentuk aslinya, harokat-harokatnya nyaris tidak mengalami perubahan yang berarti. Beda sekali dengan jamak taksir tadi. Jamak taksir itu hancur memang. Baitun, buyutun, coba lihat. Iya, jauh ya. Waladun, auladun. Coba lihat. Harokat berubah, ada penambahan huruf. Iya. Rojulun, rijalun. Berubah. Tadinya ro jadi ri.
Beda dengan yang mudzakkar salim atau muannas salim. Kafirun, kafiruna. Kafiratun, kafiratun. Nah. Musyrikun, musyrikuna. Musyrikatun, musyrikatun. Munafiqun, munafiquna atau munafiqina. Munafiqatun, munafiqatun. Alimun, alimuna atau alimina. Alimatun, alimatun. Nah, begitulah jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Biasanya loh ya, jamak mudzakkar salim atau muannas salim itu dari kata sifat. Ya. Dari kata sifat biasanya. Seperti kafirun, itu kan kata sifat. Bentuknya isim fa'il dia. Sehingga bisa dijamakkan menjadi kafiruna atau kafiratun, kafiratun. Muslim tadi, itu kan kata sifat, bentuk isim fa'il dia. Dia bentuk isim fa'il. Kalian sudah mengenal isim fa'il itu apa? Kata pelaku. Pelaku. Ada yang bisa membedakan isim fa'il dengan fa'il? Apa beda antara dua istilah ini? Isim fa'il. Fa'il menempel di fi'il. Gimana? Pakai tempel-tempelan? Kalau fa'il biasanya jadi kalau sama fi'il. ada fi'il, fa'il. Kalau Fa'il. isim fa'il ya berupa Belum isim tentu. ya Ditambah fa'il. Tambah fi'il. belum tentu dia Belum sebagai tentu fa'il. jadi fa'il. Iya. Jadi kalau isim Dia bisa fa'il, juga seperti sifat. nah, isim fa'il belum tentu menjadi fa'il. Kalau fa'il sudah pasti isim tentu fa'il. ada. Begitu. Iya. Enggak, bukan tentu. Ada fi'il, ada fa'il. Tapi kalau isim itu bisa juga perubahan sorof. Ya. Dari fa'ala. Perubahan sorof dari fa'ala. Ya. Paham nggak? Enggak. Ya artinya begini, Ustaz. Kalau isim fa'il itu bisa juga berupa sifat. Ya. Tapi kalau fa'il itu ada kata kerja, dia sebagai pelaku. Oke. Sebagai pelakunya gitu. Bagus. Oke. Begini loh, supaya dipahami. Ya Pak, belum paham Pak. Belum paham. Ada fi'il, ada fa'il. Saya mau tanya, kalian mengenal nama Jokowi? Kenal. Kenal banget. Presiden Saya cuma tanya mengenal nama ini? Mengenal. Mengenal. Apa jabatannya? Presiden. Kalian tahu bentuknya? Tahu. Kayak gimana? Kurus. Ya. Kurus. Kecil. Kurus. Begitu. Ya begitu Pak, ada di TV gitu. Oke. Gak boleh begitu. Suaranya nih. Halo, Pak. Iya. Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Iya. Terus kenapa manggil-manggil?
Tidak. Suaranya Menghilang Menghilang tadi barusan. Iya, Oh, biasa itu mah. Itu kan namanya juga gangguan virtual. Iya. Oke. Jadi harus bersabar, bro. Ya, Bro. Ya, Ya. Jadi kalau hilang-hilang sedikit, begitu, nah nanti balik lagi kok. Iya, Ustaz. Iya. Namanya juga belajar di udara. Pak, betul. Sinyalnya Pak kalau bagus. Iya. Kalau bagus terus, iya. Saya kemarin lupa beli laptop, nggak beli sinyal. Sinyalnya Seharusnya beli laptop itu sekalian satu paket sama sinyal. Iya, Ustaz. Oke, back to laptop. Jadi begini, ya, Pak. kalau kita bicara isim fa'il, kita bicara bentuk. Oh, bentuk. Kalau kita bicara fa'il, kita bicara jabatan. Maka saya hubungkan ke nama Jokowi tadi. Oh. Jadi Presiden. jabatan presiden. Presiden itu fa'il. Jadi setiap mendengar kata fa'il, pasti sedang bicara tentang jabatan kata atau kedudukan kata. Karena bicara jabatan atau kedudukan, tidak mungkin ada jabatan kata atau kedudukan jika ia tidak ada dalam susunan, dalam struktur. Maka fa'il itu nggak dengan sendirinya muncul. Fa'il itu harus ada dalam struktur kalimat yang sempurna. Sekurang-kurangnya ada fi'il yang mendahului. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini fa'il katanya, tapi nggak ada fi'ilnya, salah, dia bohong. Gitu ya. Bagaimana bisa mengatakan kata ini adalah fa'il, sementara tidak ada fi'il yang mendahuluinya. Dengan kata lain, bagaimana bisa mengatakan jabatan kata ini adalah fa'il, sementara ia tidak ada dalam struktur kalimat yang sempurna. Gitu loh. Bagaimana bisa mengatakan si A itu menteri, sementara ia tidak terdaftar dalam struktur kabinet? Wah, sama aja itu. Kalau nama itu tercantum dalam struktur kabinet, baru kita bilang ini jabatannya menteri. Begitu juga sama dengan ini. Fa'il baru dikatakan fa'il karena berbicara jabatan, ia baru diterima sebagai fa'il jabatannya kalau sudah ada dalam struktur kalimat yang sempurna. Harus ada fi'il yang mendahuluinya. Ketika kita bilang jalasal waladu, al-waladu itu fa'il. Dari segi jabatannya, dari segi kedudukannya. Karena sudah ada fi'il yang mendahuluinya. Kalau dibalik, al-waladu jalasa, saat itu al-waladu tidak lagi dinamakan fa'il jabatannya. Dia mubtada. Khobar. Karena ia telah mendahului kata kerja. Jadi di antara syarat ia berjabatan fa'il, kedudukannya fa'il, kalau ia didahului oleh kata kerja. Jangan dia yang mendahului kata kerja. Kata kerja harus di awal. Itu fa'il.
Kalau ismul fa'il, kita tidak bicara jabatan. Ismul fa'il itu bicara bentuk. Bentuk katanya adalah ismul fa'il. Biasanya bentuknya itu mengikuti pola fa'il kalau ia berasal dari kata kerja 3 huruf. Contoh, kataba, katibun, isim fa'il dia. Qoro'a, qori'un, isim fa'il dia. Sutria, saya tanya, sebagai host, Ya, Pak. saya bisa nggak? Ada izin atau tidak? Saya diberi akses untuk men-share men-share tayangan di situ. Ya, Ustaz. Bisa. Sudah boleh? Boleh. Oke. Silahkan Ustaz, sudah saya jadikan host. Kalau sudah, oke, saya akan, tapi sabar dulu ya, bersabar dulu ya. Saya akan cek dulu. Saya akan cek dulu, ada apa tidak penjelasan tadi itu. Kelihatannya Pak Hasbi gabung ya? Ya, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Hasbi bisa gabung. Bisa terus. Iya. Sekalian belajar bahasa Arab nih Pak Hasbi. Ya nih. Iya kan? Jadi ikut belajar. Betul. Murojaah. Bukan murojaah, emang belajar. Oh, Pak Hasbi kan belum belajar isim fa'il. Udah pernah belum Pak Hasbi? Udah mahir Pak Hasbi. udah mahir. Oh, udah di mahir luar ya? kepala. Udah di luar kepala semua tuh. Oh gitu. Jadi lupa. Hebat sekali. Hebat sekali kalau begitu. Belum dulu. Tunggu ya. Saya akan cek dulu. Sabar, bro. Tenang coy. Sabar, bro. Yalah. Belajar harus sabar. Oke. Sebentar. Oh iya, siap. Gimana? Terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Ya. Pak. Kalau nggak terlihat, pakai kacamata. Kelihatan, Pak. Sifat. Kata sifat, macam, dan pembentukannya. Yang pertama, ismul fa'il. Adalah kata sifat yang dibentuk dari kata kerja dan menunjuk makna pelaku pekerjaan itu pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Ketika kita mengatakan, kita mengambil kata kerja kataba,
maka isim fa'ilnya akan berbentuk seperti ini. Katibun. Ketika kita mengambil kata kerja qara'a, maka kata sifat atau isim fa'ilnya akan berbentuk seperti ini. Qari'un. Ketika kita mengambil kata kerja alima, maka isim fa'ilnya akan berbentuk alimun. Kalau diperhatikan, katibun, qari'un, alimun. Tiga-tiganya ini persis mengikuti pola fa'ilun itu sendiri. Jadi bentuknya nggak jauh-jauh. Katibun, fa'ilun, qari'un, alimun. Saya tanya sekarang. Kalau kita ambil kata kerja jalasa, isim fa'ilnya Jalisun. jalisun. Kalau kita ambil kata kerja qa'ada, maka isim fa'ilnya berbentuk Qa'idun. qa'idun. Betul sekali. Kalau kita ambil kata kerja akala, maka isim fa'ilnya Akilun. akilun. Iya. Dan bentuk ini adalah bentuk muzakkar. Kalau ingin bentuk muannas, tinggal menambahkan tak marbutoh saja di ujung. Katibun menjadi katibatun, qari'un menjadi qari'atun, alimun menjadi alimatun, qa'idun tadi menjadi qa'idatun, jalisun jadi jalisatun. Oke. Mudah kan? Mudah. Kalau kata Kok rame sih? Mohon di mute dulu ya, mute-nya. Mohon di mute dulu mikrofonnya. Ketawa-ketawa aja di tuh situ. yang mute. Mas Hasbi kali ini ya, Mas Hasbi, mohon di mute dong. Itu aja, ketua aja yang mute. Saya kan masalahnya bukan host, yang host kan saat ini kan Pak Aminullah. Oh iya. Kalau ada co-host baru gitu loh, co-host. Iya. Oh iya. Mungkin dari Bapak Aminullah kali bisa nge-mute Mas Hasbinya yang LBK DKI Jakarta. Mas Hasbinya aja yang diingatkan. Mas Hasbi. Suaranya Mas Hasbi. ya bukan tinggal kalau Mas Hasbi. Sama sekali. Kamera ditutup. Iya, jadi kita belajarnya nggak nyaman. Iya benar-benar. Mas Hasbi, Assalamualaikum. Kayaknya lagi ngobrol gitu. Biasanya nggak sadar itu kalau lagi. Iya, dia nggak sadar tadi itunya. Kameranya ditutup ya. Sabar, katibun. Mungkin dari Pak, oh ya. Udah. Oke. Yang bagus tuh hening gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik, sudah selesai itunya. Yang lain mohon di mute dulu ya. Mute, mikrofonnya biar nanti bisa di ini. Biar aman nanti belajarnya. Kita masuk ke dalam pembentukannya. Yang pertama, dari kata kerja 3 huruf.
Kata kerja 3 huruf itu namanya al-fi'lu ats-tsulatsiyu al-mujarradu. Mujarradu. Dibentuk, maksudnya isim fa'il dibentuk mengikuti pola fa'il. Persis seperti yang tadi kita sampaikan. Yeah. Kataba menjadi katibun. Sewazan dia dengan fa'ilun. Akhadha menjadi akhidun. Sa'ala menjadi sa'ilun. Qara'a menjadi qari'un. Nah, perhatikan ini sampai qari'un dulu ya. Kataba hurufnya semuanya huruf sahih. Kaf, ta, dan ba. Tidak ada hamzah, tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya, dan tidak ada hamzah. Itu kataba. Maka setiap menemukan yang sahih salim model ini, sudah bisa dipastikan bentuknya, bentuk isim fa'ilnya mengikuti pola fa'il. Jalasa, jalis. Ya. Nazala, nazil. Syariba, syarib. Dan seterusnya. Sekarang kita ambil akhadha, yaitu kata kerja yang huruf awalnya hamzah. Ternyata isim fa'ilnya pun masih mengikuti pola fa'ilun. Akhadha menjadi akhidun. Hamzahnya ada di awal atau pada fa fi'il namanya. Karena akhadha itu hamzahnya fa. Hamzahnya ada pada fa fi'il. Kho-nya ini ada pada ain fi'il. Zalnya ada pada lam fi'il. Atau istilah lain, hamzah dinamakan fa fi'il, kha dinamakan ain fi'il, zal dinamakan lam fi'il. Kita geser. Sa'ala. Hamzah sekarang kita temukan ada pada ain fi'il. Posisinya ada di tengah. Sa'ala menjadi sa'ilun. Ternyata bentuk isim fa'ilnya juga masih mengikuti pola fa'il itu. Walaupun kita temukan ada huruf hamzah di tengah. Kita geser lagi. Qara'a. Kita lihat di sini hamzah ada pada lam fi'il. Ternyata isim fa'ilnya pun masih mengikuti secara konsisten pola fa'il itu sendiri. Sehingga kita bilang qari'un. Oke. Masuk kita sekarang ke wasala. Yaitu kata kerja yang huruf awalnya waw. Wawnya ada pada fa fi'il. Wasala. Ternyata isim fa'ilnya pun masih mengikuti pola fa'il. Tidak ada yang terbuang. Wasala wasil. Sama dengan qara'a, qari, sa'ala, sa'il, akhadha, akhid, kataba, katib. Tidak ada huruf yang ditukar, tidak ada huruf yang diganti. Sekarang kita geser. Nama. Kali ini huruf waw ada di tengah. Ada pada ain fi'il. Karena alif pada nama itu asalnya nawama. Maaf, Bu Nur Hasanah, di mute dulu mikrofonnya Bu Nur Hasanah. Mana tuh Bu Nur Hasanah?
Oh iya, kedengeran ya? Kedengeran. Dimut dulu ya mic-nya Iya, sama iya, iya. Bu Penny. Sepi, Bir. Oh, ada tahu itu ya, tahu goreng ya. Oke. Penny tahu goreng masuk ke sini. Ya, oke. Mana belinya Pak Aminullah? Itu dia. Baik. Saat ini saya kembali lagi jadi hostnya ya. Iya. Baik, Bapak, kita lanjutkan. Kalau udah belajar gampang, Mak. Saya jadiin beliau jadi hostnya ya. Sekaligus ini juga apa namanya? Ya. Baik, Syekh, tafadhol Syekh. Irsal. PowerPoint. Iya, sebentar. Apa ini tadi ya? Iya tadi yang Cek dulu. Nah, itu tadi tuh. Betul ya? Tadi yang nama Yanumu. Nawama. Oke. Jadi kalau ada huruf tengahnya huruf ilat pada kata kerja seperti nama. Nanti bentuk isim fa'ilnya huruf ilat berubah menjadi hamzah. Semua berlaku, bukan cuma nama. Khofa, khaif. Bala, bail. Sala, sail. Jaro, jair. Bata, bait. Qola, qail. Ya. Saro, sair. Pokoknya kalau menemukan huruf illat ada di tengah pada kata kerja 3 huruf, nanti pada isim fa'il huruf illat tadi berubah menjadi hamzah. Itulah yang terjadi di situ. Naim. Apa arti naim? Orang yang tidur. Orang yang tidur. Oke. Kalau ingin lebih umum lagi, yang tidur. Karena belum tentu orang. Karena kucing tidur pun kita bilang naim. Hirrun naim, qittun naim. Ada kambing tidur, ghanam naimah. Nah, coba lihat. Ada kerbau tidur, jamus naim. Ada sapi tidur, baqarah naimah. Jadi keberlakuannya maksudnya luas. Tidak sebatas manusia. Selagi memang kata tidur itu, predikat ini bisa disandangkan kepada yang bersangkutan. Kalau pada Allah kan nggak berlaku. Ya, karena Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak terkena kantuk dan tidak juga terkena yang namanya tidur. Tidak ada kantuk, tidak ada tidur. Oke, itu naim. Kita lihat berikutnya lagi. Kalau barusan nama huruf illat ada di tengah. Sekarang huruf illat ada di ujung. Masya, jaro, ya kan? Nanti isim fa'ilnya dengan membuang huruf illat itu ketika ia masih nakirah. Sehingga masya menjadi masyin. Jaro menjadi jarin. Khosya khosyin.
Da'a da'in. Ya. Sa'a sa'in. Nawa nawin. Begitu. Karena huruf illat di ujung itu dibuang pada isim fa'il ketika dia nakirah, sebagai gantinya adalah tanwin kasrah. Karena tanwin ini statusnya pengganti, tanwin gaya ini yang dinamakan tanwinul iwab. Tanwin pengganti namanya. Tanwinul iwab. Pakai bod. Pengganti apa? Pengganti huruf illat yang dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena dia nakirah. Emang kalau ma'rifah muncul? Muncul dia. Kalau kita jadikan dia ma'rifah, kasih alif lam, masyin berubah menjadi al-masyi. Ya-nya muncul lagi. Jarin al-jari. Atau kita tidak menjadikannya nakirah, tapi menjadikannya mu'annas. Muncul juga huruf illat. Lihat contoh yang di ujungnya itu. Masyin, kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, masyiyah. Ya-nya muncul. Jarin, kalau dia muzakkar, laki-laki. Kalau dia mu'annas, jariyah. Maka ada istilah sedekah jariyah. Gitu. Jadi kalau sudah mu'annas, huruf illat yang tadi dihilangkan muncul kembali. Atau dia ma'rifah. Kalau dia ma'rifah dengan alif lam, ya atau huruf illat lah, sebut saja begitu. Huruf illat yang kita hilangkan tadi dan diganti dengan tanwin tadi, itu muncul lagi huruf illatnya. Sehingga al-masyi, al-jari, ad-da'i, ya, al-ghari, an-nawi, as-sa'i, muncul huruf illat karena dia sudah ma'rifah. Apa arti masyin? Yamshi masyatan, berjalan. Yang berjalan. Oke, yang berjalan. Yang berjalan. Masyin. Apa arti jarin? Mengalir. Yang mengalir. Yang mengalir. Tergantung sih. Kalau kebetulan konteksnya sungai atau air, betul terjemahnya adalah yang mengalir. Tapi kalau ujian berlangsung. Studi sedang berlangsung. Jadi kalau kita ingin mengatakan ujian sedang berlangsung. Al-imtihan jarin. Gitu. Konteksnya ujian. Jangan bilang ujian mengalir. Atau berlari. Al-waladu jarin ilal maidan. Anak itu berlari. Anak itu sedang lari maksudnya ke lapangan. Jadi banyak arti ya, tergantung bagaimana kita menghubungkannya, mengaitkannya dengan konteksnya. Jarin bisa diartikan berlangsung, jarin bisa diartikan berlari, jarin bisa diartikan yang mengalir. Tajri min tahti al-anhar. Itu mengalir. Jariyah juga mengalir. Pahalanya mengalir. Sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Maksudnya adalah pahala di balik sedekah ini terus mengalir tiada putus dan tidak ada hentinya bagi yang bersedekah sampai yang bersangkutan berada di bawah tanah.
sampai wafat. Bahkan sampai dibangkitkan nanti. Itulah keuntungan orang yang rajin bersedekah. Dan jariyah itu pasti mu'annas. Sudah klop lah, sodakoh kan mu'annas. Jariyah. Yang salah itu kalau amal jariyah. Ya, betul. Amalnya mudzakkar, jariyah mu'annas. Mestinya kalau ingin konsekuen, kalau amal jarin. Kalau sodakoh baru jariyah. Jangan bilang amal jariyah. Karena amalun itu mudzakkar. Kalau harus dipakai amalun jarin. Tapi dalam istilah Indonesia nggak laris nih. Yang laris justru, yang benar justru yang salah kaprah itu. Karena terlanjur populer. Yang salah kalau populer jadi benar. Namanya salah kaprah. Iya dong. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ini terlanjur populer, salah kaprah jadi benar. Padahal kalau ingin mendetailkan persoalan, tidak ada dalam Islam dikenal zakat fitrah. Yang ada itu zakat fitri. Karena hari rayanya Idul Fitri. Maka zakatnya zakatul fitri. Kalau kurang mantap, buka semua lembaran fikih yang judulnya dalam bahasa Arab, yang judulnya tentang bab zakat fitrah. Pasti nggak ada zakat fitrah. Yang ada bab zakatil fitri. Tapi terlanjur populer, maka benar. Itu tadi. Yang salah, jika populer jadi benar. Namanya salah kaprah. Kecuali kalau mau menyepakati hari rayanya pun namanya Idul Fitrah. Ada Idul Adha dan ada Idul Fitrah. Kok Idul Fitrah? Ya zakatnya zakat fitrah. Nah, gitu. Cuma kalau itu yang dipopulerkan, apa kata dunia? Oke. Itulah teori pembentukan isim fa'il dari kata kerja 3 huruf. Fi'il tsulats mujarrad. Yang secara umum, kalau terbebas dari huruf illat, maka mengikuti pola fa'ilun. Kalau ada huruf illat, lihat posisinya. Kalau ada huruf illat di awal, maka tetap mengikuti pola fa'il. Kalau huruf illat ada di tengah, maka huruf illat berubah menjadi hamzah pada saat menjadi isim fa'il. Yaitu naim, khaif, jair, sair, dan seterusnya. Kalau huruf illat ada di ujung, maka ketika dia mudzakkar nakirah, isim fa'ilnya, huruf illat yang di ujung tadi dihilangkan. Penggantinya tanwin. Karena tanwin ini pengganti, maka dinamakan tanwinul iwad. Huruf illat yang dibuang bakal muncul lagi kalau isim fa'il yang nakirah ini sudah ma'rifah atau isim fa'il yang mudzakkar sudah berubah menjadi isim fa'il muannas. Maka huruf illatnya muncul maning. Oke. Sampai poin ini kita buka pertanyaan. Silahkan. Sebelum kita lanjut.
Bertahap. Kita buka dulu pertanyaan. Pak Sidik tuh, silakan Pak Sidik. Ustadz Sidik. Boleh. Kalau mau bertanya, di unmute. Buka dulu suaranya supaya terdengar oleh semua. Sumonggo. Tafadhalu. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Jangan maksain. Ustaz. Ya. Belum terdengar tuh? Itu yang kurang jelas, yang itu kalau huruf ilatnya. Ya. Kalau apa pertanyaannya apa? Belum terdengar. Itu kalau suaranya putus tadi. Kalau huruf ilatnya ada di akhir. Oke. Perhatikan kata masya. Yamshi, jaro yajri, madhi dan mudhari ini yang sedang kita bicarakan. Masya yamshi, jaro yajri, da'a yada'u. Ya. Da'a artinya memanggil atau berdoa atau menyeru. Da'a yad'u, ada huruf ilat kan di ujung? Yeah. Masya yamshi, ada huruf ilat juga. Jaro yajri. Kalau ada huruf ilat di ujung begini, maka bentuk isim fa'ilnya mengikuti pola fa'in. Jadi lamnya dihilangkan. Maksudnya adalah huruf ilat yang ada di ujung tadi untuk sementara dihilangkan dan diganti dengan tanwin kasroh. Huruf ilat yang hilang tadi muncul lagi kalau isim fa'il ini sudah menjadi ma'rifah. Sehingga masyin menjadi al-masyi. Adanya alif lam kan menjadikan sebuah kata ma'rifah kan? Iya. Iya. Masyin jadi al-masyi. Nah, ya yang dibuang tadi muncul lagi tuh. Begitu juga jarin. Kalau sudah ada alif lam masuk, al-jari. Atau kalau tidak ma'rifah, bisa juga huruf ilatnya muncul lagi kalau isim fa'il yang mudzakkar ini kita robah menjadi muannas. Seperti masyin. Mudzakkar dia. Kalau dia muannas kita robah. Kita munculkan lagi ya-nya menjadi masyiyatun. Seperti yang di ujung itu. Jarin menjadi jariyatun. Itu penjelasannya. Iya. Terus, Ustaz. Oke, ada lagi? Ya, Ustaz. Oke. Nah, itu di nama naimun ya. Itu ya. Awalnya nawama ya. Iya. Ya, sama seperti koma itu kowama begitu Ustaz ya. Iya, betul. Iya. Makanya di situ masalah tidur wawunya naum itu kan muncul lagi di situ wawunya gitu. Ya. Nah, perubahan seperti ini perubahan seperti ini memang sudah pola seperti ini, Ustaz. Iya. Memang seperti itu polanya. Kuncinya memang tasrif. Atau i'lal dalam nahwunya nanti. Cuma kenali aja seperti itu. Nama asalnya nawama. Kita tahu bahwa huruf tengahnya itu asalnya waw. Dari masdarnya yaitu nauman. Sama dengan khofa ya khofu. Huruf tengahnya sepertinya alif memang. Tapi hakikatnya adalah waw. Kita tahu bahwa sebenarnya waw dari masdarnya yaitu khauf. Yang artinya takut.
Khafa yakhafu khaufan. Nama yanamu nauman. Begitu juga qama. Qama yaqumu. Dari huruf mudhari'nya, dari fi'il mudhari'nya sudah kelihatan, wawunya sudah muncul. Qama yaqumu. Sehingga asalnya qawama yaqwumu. Asalnya seperti itu. Ada lagi? Kalau mengikuti ini Pak, muncul wawu di situ ya. Seperti koma, seperti fa'ala yaf'alu gitu. Yaf'ulu. Nama yanumu. Nama yanamu. Nama yanamu. Yanum, ada Ya. yanumu, Ya. namu. Yanumu apa yanamu? Yanamu. Nggak boleh. Yanamu. Iya. Nggak boleh yanumu. Koma. Kalau koma yakumu. Ya. Yakumu. Polanya beda, Pak. Kalau koma yakumu itu, ia masuk ke dalam kelompok bab pertama, sulasi mujarrad. Kalau nama yanamu, masuk ke dalam bab ketiga dalam sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu, fi'il sulasi mujarrad itu ada 6. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ula yaf'ulu, ada fa'ila yaf'ilu. Kalau yang bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Akhadha ya'khudhu. Qama yaqumu. Karena asalnya qawama yaqwumu. Fathah baru dhammah. Namanya fathu dhammin. Itu bab pertama sulasi mujarrad. Bab keduanya adalah fathah kasrah. Doroba yadribu. Bab ketiganya fathah dua-duanya. Fathah dua-duanya. Itulah yang terjadi. Fataha yaftahu. Qara'a yaqra'u. Nggak boleh yaqru'u. Nggak boleh. Fataha yaftahu. Nggak boleh. Fataha yaftuhu. Nggak boleh. Loh, kan sama fataha dengan kataba. Kok kataba mudhari'nya yaktubu, sementara fataha kok yaftahu? Jawabannya dari sononya. Dari sononya. Iya, kita nggak bisa membantah lagi. Kita ikutin aja ya. Tinggal ngikut. Harus apal berat. Contoh, lihat. Kalau ada orang yang berdiri dia berdiri, ada seseorang yang berdiri. Kata kerja berdiri, lalu kita kupas nih. Kita telusuri. Kita seakan ingin tahu, kepo lah. Kita ingin tanya, kenapa kok tindakan begini ini dibilang berdiri, nggak berduri? Bisa jawab nggak? Iya, dari sono. Kalian bisa jawab nggak? Kenapa ada orang yang sedang dalam posisi berdiri, orang membahasakannya, itu dia tuh, si fulan, si A itu sedang berdiri. Kok nggak dibilang, itu tuh si A sedang berduri? Dari sononya, Pak. Nah, itu. Ini sesuatu yang nggak boleh dirubah, tinggal ngikut. Begitu juga kataba yaktubu. Fathah lalu dhammah. Kataba, fathah kan, lalu yaktubu, dhammah kan. Tapi giliran qara'a, kok nggak yakru'u ngikutin kataba? Tapi yakra'u dari sononya. Dari sononya. Kalau kita paksain juga, kataba yaktubu, lalu qara'a yakru'u. Kitanya yang salah. Karena kita melawan arus. Melawan arus. Iyalah. Memang aslinya dari sananya begitu, tiba-tiba kita merombaknya. Ingin menyeragamkan semua pola. Pokoknya kataba yaktubu, qoma yaqumu, nasara yansuru, fataha yaftuhu, qara'a yaqru'u, umpamanya ya. Apalagi
Jalasa yajlusu, pokoknya nggak ada yajlisu, yajlusu semuanya. Lah kita salah melawan arus. Sama juga kita memaksakan orang sedang duduk, kita bilang dia bukan duduk, lagi didik. Iya, Pak. Ada orang sedang berdiri, kita bilang bukan berdiri dong, yang seperti itu namanya berduri. Iya. Betul. Gaya itu loh. Sama Iya. karakter bahasa Indonesia dengan Arab itu sama-sama aja. Dan dalam segala bahasa. Jadi ada memang perubahan atau pergeseran bentuk suatu pola kata. Ya kan? Dan ini harus diikuti, nggak boleh dilawan. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Paham. Iya. Jadi kita nggak bisa protes. Kenapa sih kok qoro'a bukannya yakri'u aja gitu? Ya, sama dengan doroba yadribu, atau kita paksain doroba yadribu jadi doroba yadrubu. Sehingga kita bilang pukullah, udrub. Ya kita salah. Kita salah. Iya. Karena memang sudah pola aslinya sejak awal memang demikian adanya. Sehingga kita hanya bisa mengatakan pola madhi dan mudhari' dalam bahasa Arab itu bervariasi. Untuk kata kerja 3 huruf ada 6 varian. Ada varian delta, yaitu mah virus ya. Varian delta. Ada varian fa'ala yaf'ulu, ada varian fa'ala yaf'ilu, ada varian fa'ala yaf'alu, ada varian fa'ila yaf'alu, ada varian fa'ula yaf'ulu, dan terakhir ada varian fa'ila yaf'ilu. Memang begitu, macam-macamnya seperti itu. Ada kataba yaktubu, ada alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Nggak boleh alama ya'lumu, nggak boleh. Harus alima ya'lamu, memang dari sononya. Ya kan? Alima ya'lamu. Arafa ya'rifu. Nggak boleh arafa ya'rufu. Arafa ya'rifu. Zahaba yadhhabu. Fathah dua-duanya. Haknya itu fathah. Zahaba yadhhabu. Nggak boleh dirubah menjadi zahaba yadhhubu, mengikuti pola kataba yaktubu. Karena memang beda variannya. Yang ono varian A, yang ini varian C. Gimana, jelas Pak Haji Sidik? Jelas nggak itu yang saya jelaskan ini? Jelas, insya Allah. Jelas. Insya Allah. Santai baik bro, santai. Ya. Yang penting masuk, yang penting paham. Iya Pak. Supaya maksud saya dengan penjelasan begini ini kalian memahami betul keragaman pola kata. Walau sama-sama kata kerja, ternyata ada yang A, ada yang I, ada yang U. Nggak seragam gitu loh, tapi beragam. Tidak satu pola, tapi ragam pola. Itu alasannya. Maka jangan samakan nama yanamu dengan qoma yaqumu, beda sekali. Kalau qoma yaqumu itu adalah masuk ke dalam kelompok bab pertama sulasi mujarrad, kalau nama yanamu masuknya ke dalam kelompok bab ketiga sulasi mujarrad, yaitu fataha yaftahu atau fa'ala yaf'alu. Untuk keenam bab ini terhimpun dalam kaidah atau dalam syair fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhammin kasratani. Fathu dhammin fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatani fa'ala yaf'alu, kasru fathin fa'ila yaf'alu, dhammu dhammin fa'ula yaf'ulu, kasratani fa'ila yaf'ilu. Itu patokannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita tunggu, bro. Pak, maaf Pak, usul ya. Untuk hari nanti kami akan masukin Bapak di grup WhatsApp ya, di grup belajar di kelas kami. Sekaligus nanti kan Bapak nanti bisa nge-share nanti materinya baik yang buat di hari Senin ini maupun yang buat di hari Rabu besok begitu. Bagaimana Pak?
menurut saya ini WA-nya Sutria saja yang di-share ke saya. Jadi nanti kalau ada yang ingin saya share melalui WA, langsung ke Sutria Dirga. Lalu Sutria Dirga membagikannya kepada grup. Nah, gitu. Kenapa nggak gabung ke dalam grup aja? HP saya sudah lemot banget. Masya Allah. Banyak sekali grup. Iya. Sampai grup dangdut juga masuk, coba bayangin. Grup dangdut, Masya Allah. Ya enggak lah, masa sih? Jangan vokalis nih. Suaranya sih bagus. Jadi kebanyakan grup saya sampai lemah sekali, lambat HP saya ini. Iya. Itu alasannya. Nanti kalau ada di antara grup ini yang sudah saya delete, nah, baru saya bisa bergabung ke dalam grup. Jadi bukan alasannya sok mahal jual mahal, bukan. Murah-murah aja kok. Langsung delete aja, Ustaz. Iya, langsung delete grup-grup yang inilah terlalu banyak itu. Iya. Nanti kami bisa masukin Bapak ke grup kami, grup belajar. Jadi antisipasinya itu dulu. Ya. Share WA-nya Sutria ke saya. Nanti setiap ada materi yang akan saya share ke seluruhnya, nanti tinggal ditayangkan ke grup aja. Oke? Sekarang itu bagus juga itu. Baik. Jadi langsung ke saya, nanti share materinya ke saya kayak melalui Japri gitu ya, Pak ya. Betul sekali. Baik. Seperti kelas-kelas sebelumnya seperti itu. Kelas-kelas gitu ya. sebelumnya seperti itu. Iya. Begitu juga dalam ujian. Ketika ujian, biasanya ujian itu ada beberapa varian lagi nih. Ada beberapa varian dalam hal teknisnya. Kadang-kadang menggunakan Google Form, kadang-kadang enggak. Kalau menggunakan Google Form atau yang lainnya, pokoknya semua itu saya share dulu ke satu orang, ke ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya yang membagikan saat itu juga. Sehingga dalam hitungan detik saja, insya Allah semua sudah menerima. Gitu. Oke, Sutria Dirga dan kawan-kawan lainnya. Baik, Pak. Iya. Masih ada pertanyaan? Belajar sama saya ini memang seperti ini. Kalau mungkin belum mengenal, santai saja, tidak tegang-tegang amit, karena amit juga nggak tegang. Ya, santai, ya tapi serius. Gimana sih, sersan lah ya, serius santai. Serius santai. Tapi jelas, Ustaz. Jelas. Dan semua materi yang sudah dijelaskan itu nanti yang ada, yang tayang di sini di screen itu insya Allah akan saya share nanti pada waktunya. Baik. Kalau sudah tuntas. Tapi begini, mohon kalian tidak bergantung sepenuhnya kepada ini, kepada yang tayang di screen. Ya, yang tayang di screen. Kalian juga mempunyai catatan karena penjelasan saya tentang apa yang ada dalam screen boleh jadi tidak saya tuangkan dalam catatan. Ya. Jadi penjelasan-penjelasan yang lebih jauh, lebih rinci dari yang tertera ini, itu semuanya ucapan lepas begitu aja. Kalian harus mengikatnya agar supaya nggak lepas. Ya, Pak. Mengikatnya dengan tulisan. Ya. Ya, Pak. Al-ilmu saidun. Ilmu itu adalah ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Sedang menulis itu adalah tali, tambang pengikatnya.
Qayyid suyudaka, maka ikat dengan kuatlah binatang buruan itu bil hibalil wathiqah, dengan tambang yang juga kuat, dengan tali yang kokoh. Maksudnya jangan segan untuk menulis dan hanya mengandalkan saja apa yang ada dalam layar, tapi juga penjelasan-penjelasan lebih rinci. Jadikan itu sebagai catatan, tulis begitu. Jadi ada pertambahan wawasan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, Pertanyaannya Pak Ustadz. ya silakan. Pertanyaannya mungkin pertanyaan yang sebetulnya malu mau nanya, tapi daripada saya makin nggak ngerti. Itu Jangan tadi kan malu-malu. ada fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu, segala itu ada 6 tadi Bapak sebutkan. Secara makna sebenarnya sama ya Pak, hanya memang pola katanya saja yang beda gitu Pak. Malah begini, nggak perlu dimaknai. Oh. Karena itu cuma pola, cuma kata kunci istilahnya. Cuma wazan aja. Untuk menunjukkan kepada kita variasi pola-pola kata kerja madhi dan mudhari dalam bahasa Arab untuk yang 3 hurufnya. Gitu. Jadi nggak dimaknai. Jangan kita dipusingkan. Tadi kita dengar ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Nah, 3 macam ini saja ada perbedaan arti nggak ya? Ya nggak perlu ada perbedaan, memang nggak ada artinya kok. Nggak ada arti. Ya, jadi terus, hanya dari akar katanya fa'ala itu aja artinya itu pada ininya sama aja gitu ya Pak. Iya, cuman itu hanya pola. Hanya pola. Ya, pola aja. Pola saja. Agar supaya kita nanti ketika memasuki berbagai macam kata kerja dalam bahasa Arab yang real, seperti kataba, jalasa, qa'ada, masya, nawara, qara'a, dan sebagainya, kita bisa memasukkannya, mengelompokkannya ke dalam bab-bab ini gitu loh. Oh, ini masuknya ke dalam bab 1 kalau begitu. Ini masuknya bab 3. Pantesan qara'a yaqra'u, enggak boleh qara'a yaqru'u, gitu-gitu. Itu tujuannya. Iya. Tapi tetap harus dihafal ya, Pak. Nggak usah dihafal lah. Nggak usah, diingat-ingat aja. Diingat lupa lagi. Jadi tidak perlu dihafal, cukup diingat-ingat. Sami mawon. Oh, sami mawon ya? Iya. Lupa lagi. Pada baik ya? Iya, baik Pak. Terima kasih. Itu pernah Pak Naf. Ya iyalah. Masa nggak dihafal? Diingat. Ya, supaya ia terpatri dalam memorinya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin dhammun dhammin kasratani. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Cuma 6 aja. Masa nggak hafal? Lupa melulu. Macam-macam sayur aja kita hafal. Aduh, harus fokus. Beda Pak itu. Macam-macam nama ikan kita paham. Iya kan? Masa hanya 6 varian saja untuk kata kunci, kata kerja 3 huruf dalam bahasa Arab nggak bisa dihafal. Perlulah diingat-ingat. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Pak, Sama-sama. ini tadi kata kataba katibun. Nah, pertanyaannya kata kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum kan? Bunyi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba tuh secara arti katanya tuh ditulis ataupun diwajibkan sih Pak? Kalau konteksnya puasa itu. Oke. Sebenarnya ada kaitan sehingga maknanya akhirnya diwajibkan. Begini loh. Kataba itu semula memang artinya menulis.
Allah yang menulisnya. Kalau kutiba berarti telah ditulis. Siapa yang menulisnya? Allah. Ditulis di mana? Dalam catatan ilahi. Apa yang telah Allah tulis, itulah yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, jika itu adalah aturan dalam hidup, berarti Allah wajibkan. Dari situlah maka kutiba diartikan telah diwajibkan. Karena semula memang telah ditetapkan. Ketetapannya ada dalam tulisannya. Tulisan siapa? Tulisan Allah. Siapa yang menulis? Allah. Memang ada catatan ilahi, ada. Namanya Kitabatullah. Dalam kitab induk. Telah Allah perintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Untuk puasa dalam Ramadan. Nah, itu diwajibkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Telah tertulis dan telah ditetapkan waktunya. Puasa juga sama. Kutiba 'alaikumus shiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Telah ditulis oleh Allah. Karena telah ditulis, berarti tulisan itu menjadi ketetapannya. Yang ditetapkannya adalah keputusannya. Yang diputuskannya adalah hal yang wajib untuk dijalankan. Maka kutiba, selain artinya telah ditulis, juga boleh diartikan telah ditetapkan. Selain artinya telah ditetapkan, boleh juga diartikan telah diwajibkan. Begitu urutannya. Agar supaya terlihat mata rantai. Kok bisa kutiba itu diwajibkan? Karena kan artinya ditulis. Kok bisa diwajibkan? Karena yang ditulis itulah yang diwajibkan. Paham ya? Paham, Pak. Iya. Coba Itu. contoh lain. Saya ambil contoh lain. Kalian tahu arti sabbahalillah, bertasbih. Apa arti tasbih itu? Subhanallah. Mensucikan. Mensucikan. Bertasbih artinya mensucikan. Kalau saya bilang begini, itu ada orang yang bertukang. Itu Bu Nur Hasanah tadi dia lupa di mute tadi tuh. Oh gitu. Bu Nur Hasanah ini ngajarin kita bertukang di situ ya. Memang Bu Nur Hasanah tukang ya? Aku tukang. Oke, contoh lain ya. Kalian kalau mendengar kalimat begini, birkatus sibahah, kalian tahu artinya? Kolam renang. Kolam renang. Kalau begitu sibahah artinya apa? Suci. Sibahah. Sibahah. Apa namanya? Renang. Kolam. Berenang. Berenang, iya berenang. Buat bersih. Iya. Berenang ya. Fi'il madhinya sabaha. Fi'il mudhari'nya yasbahu. Sebelum itu diartikan berenang, arti semula adalah menjauh atau menjauhkan. Oke? Kenapa akhirnya diartikan berenang? Sebab orang yang berenang itu menjauhkan dirinya dari tepian. Oh. Dia menuju ke tengah. Maka sabaha yasbahu artinya berenang. Arti semula adalah menjauh. Kalau sabbaha artinya menjauhkan. Kalau kita bertasbih kepada Allah berarti menjauhkan Allah. Iya memang. Menjauhkan Allah dari apa? Dari hal-hal yang tidak layak baginya. Menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, karena kita sedang menjauhkan Allah dari sifat yang tidak layak baginya dan tidak terpuji, saat itulah kita mensucikannya. Dari situ maka bertasbih artinya mensucikan. Padahal arti semula adalah menjauhkan. Agar supaya terlihat mata rantainya. Awalnya begini, kok bisa menjadi begini? Itu hubungannya ada.
ada linknya. Menjauhkan. Maka berenang pun dikatakan menjauhkan diri dari tepian kolam itu, atau dari tepian pantai, atau dari tepian sungai. Maka sabaha yasbahu artinya menjauh. Sabbaha yusabbihu artinya menjauhkan. Lalu diartikan mensucikan. Karena hakikat mensucikan untuk Allah adalah menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sehingga Allah suci dari itu. Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Baik ya Syekh. Syukron. Afwan. Ada lagi? Sudah nih, sudah selesai. Sudah jam setengah 12 lewat nih. Jam 11.33. Belum. Jamnya jam siapa? Jam saya patokannya. Jam 12. Baik. Jamnya Pak Ustadz tuh. Iya, jam saya masih kurang. Siap. Iya. Pengen buru-buru aja nih. Baca kitabnya kapan Pak? Baca kitab Kayaknya. itu nih Pak. Kitab apa? Yang ini yang dari Al-Baiki. Oh, gampang baca mah. Iya, soalnya ini gundul semua Pak. Gundul Nanti semua. kita gondrongin. Kasih minyak dulu Bu Nur Hasanah biar gondrong. Aduh. Iya. Jadi masalah buku nanti kapan waktunya kita membaca, nanti di awal begini ini, pokoknya di setiap kali kesempatan kita tatap muka secara virtual. Pak, itu lagi itu dipanggil lagi saya filenya. menjelaskan lebih dulu banyak hal ya. Ya Pak, makasih. Enak Pak di-review lagi, jadi oh iya itu pernah. Iya. Betul. Pak Ustadz Nasir nih belajar wazan yang ini nih, sulasi ujarat. Wajan dapur. Iya. Dapur ingetnya. Jadi inget lagi. Iya betul. Harus dihafal. Nah, isim fa'il begini ini berarti dia termasuk kata sifat yang seperti ini yang bisa menjadi jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Oh, ya. Katibun jadi katibuna. Kalau muannas katibatun. Akhidun dijamakkan menjadi akhiduna. Kalau dia muannas mufradnya akhidatun jadi akhidatun. Sailun kalau dia bentuk tunggal, kalau muannas, kalau jamak mudzakkar salim sailuna atau sailina. Kalau dia muannas sailatun dijamakkan muannas salim namanya menjadi sailatun. Qari'un kalau dia tunggal mudzakkar, kalau dijamakkan muannas mudzakkar salim jadi qari'una atau qari'ina. Kalau dia muannas tambah tak marbutoh qari'atun, jamak muannas salimnya qari'atun. Wasilun dia mudzakkar dan mufrad, kalau dijamakkan mudzakkar salim namanya wasiluna. Kalau muannas wasilatun, dijamakkan muannas salim namanya wasilatun. Naimun dia mufrad mudzakkar, kalau dijamakkan jadi mudzakkar salim naimuna atau naimina. Kalau dia muannas naimatun, dijamak muannas salim kan naimatun. Yang berbeda yang huruf illat itu ada di ujung seperti masyin dan jarin. Yang berlaku adalah jamak taksir. Masyin musyatun. Masyin jarin juratun. Qadin qudatun.
Seperti itu jamaknya. Tapi taknya tak marbutoh. Taknya tak marbutoh. Masin. Ulangi Pak tuh yang masin apa Pak? Masin menjadi musyad. Musyad. Musyatun. Masin musyatun. Kalau kafirun, jadi jamak taksirnya kufarun. Jarin jadi apa? Ya. Kalau ingin menjadikannya jamak taksir, ya kufar. Kalau jarin apa jarin? Jarin juratun. Juratun ya. Ya. Juratun. Jarin juratun. Jarin jurat. Da'in du'at. Du'atun. Da'in du'atun. Alin ulatun. Qadin qudatun. Sa'in su'atun. Gitu. Kalau muannas salimnya sama. Masyatun masyatun. Jariyatun jariyatun. Iya. Harus dihafal ya Pak. Nggak usah dihafal, diingat-ingat aja. Ingat-ingat aja, Bu. Sama baik. Ingat-ingat ting. Gitu. Jarin juratun. Jadi dia mesti kata sifat, ya kan? Kalau ingin menjadikannya jamak mudzakkar salim, harus kata sifat seperti ini. Kalau menemukan kata bukan kata sifat, tetapi ada tanda atau ciri mudzakkar salim di dalamnya, ada waw dan nun atau iya dan nun, maka dia tidak boleh dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Tetapi istilah yang berlaku adalah mulhaqu jam'il mudzakkaris salim. Ada kata mulhaq. Mulhaq. Apa tuh Ya. Ustaz artinya? Artinya yang dihubungkan. Oh. Yang dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa begitu? Karena tandanya memang tanda jamak mudzakkar salim, tetapi belum terpenuhi syarat sepenuhnya untuk dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Contoh. Ya, contohnya Pak. Alam. Alam itu kan alam ya. Semesta. Alam. Pakai alif. Alam. Pakai ain lah. Alam. Alamun. Kalau dijamakkan alamuna atau alamina. Maka ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin itu bentuknya dari segi bentuk. Bentuknya bukan jamak mudzakkar salim itu. Oh. Tapi mulhaq jam'il mudzakkaris salim. Mulhaq jam'il Mudzakkaris salim. Alhamdulillahirabbil alamin ya itu ya Pak ya. Selama ini Al-alaminnya. Al-alaminnya. Iya. Oh, jadi bukan mudzakkar salim itu ya? saya tahu Pak Bukan. itu mudzakkar salim Pak. Selama ini. Bukan dia. Oh, gitu ya Pak. Kata mudzakkar salimnya udah benar, tapi kurang. Harus ditambahkan kata mulhaq. Mulhaq. Mulhaqu jam'il mudzakkaris salim. Mulhaq. Mulhaq. Jam'il Mudzakkaris salim. Contoh lain. Ahlun. Ahlun itu kan keluarga. Halun, iya. Ahlun. Ahlun. Ahlun, oh iya. Ya. Itu kalau dijamakkan menjadi ahluna. Tapi bukan jamak mudzakkar salim namanya,
ia adalah mulhaqu jam'il mudzakkaris salim. Namanya mulhaq jam'il mudzakkaris salim. Kenapa Pak bisa disebut itu Pak? Ada yang kurang apa? Karena ahlun sendiri bukan kata sifat. Oh, Kata sifat. kata sifat ya. Oh. Alun kata Sama dengan alamun tadi kan bukan kata sifat dia. benda. Kata benda biasa saja. Kalian tahu arti aswad? Aswad kan hitam Pak. Iya, itu juga. Ayo. Aswadun hitam ya Pak. Bukan Oh, iya, hitam, iya, Pak. hitam. Hitam. Hitam Iya, itu Pak. bahasanya. Kalau hitam itu item. Hitam. Terus kenapa Pak? Hitam. Black. Aswad. Kalau saya katakan aswadani artinya apa? Dua hitam. Dua hitam. Dua hitam. Salah. Apa tuh? Dua hitam. Aswad. Aswadani. Dua warna hitam. Iya, dua warna Bukan. hitam Pak. Bukan. Apa itu? Apa? Aswadani itu artinya kurma dan air zam-zam. Hah? Waduh. Kurma dan air zam-zam. Ya. Aswadan. Oh, Jauh banget ya artinya ya. jauh banget Dua ya. hitam jadi kurma dan air zam-zam, dua hitam. Kiraman dua Jadi hitam. dia sudah menjadi istilah. Maka karena sudah menjadi istilah, dia tidak boleh dimufradkan lagi. Tapi juga bukan musanna. Namanya mulhaqul musanna. Mulhaqul musanna. Mulhaqul Iya. musanna. Atau kalau mau lengkap lagi, mulhaqun bil musanna. Mulhaqun bil musanna. Ya, boleh juga diistilahkan mahmulun alal musanna. Mahmulun. Mahmul. Iya. Mahmul artinya dibawa. Dibawa Oh, iya. kepada musanna. Mahmul. Oh, kan baru bangun. Azan Pak, azan zuhur. Oke, kalau sudah azan baru kita berhenti. Baik, Pak. Ya. Kita hentikan sampai batas ini dulu pertemuan awal kita. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Masih tentang kata sifat. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Amin. Dan bisa bertemu kembali. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.